Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kesenjangan ekonomi dan distribusi pendapatan bersama saya, Fatikatur Rohmah, NIM K76236, dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Sefiani dengan NIM K76200062. Jadi sebelum kita mulai membahas materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dari kesenjangan ekonomi. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, kita dapat menganalisis dan menghitung pendistribusian pendapatan. Dan yang keempat, kita dapat menganalisis solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah materi kesenjangan ekonomi. Nah, coba kalian amati kedua gambar tersebut. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari kedua gambar tersebut? Kalian pasti akan melihat perbedaan yang mencolok dari kedua gambar tersebut. Yang pertama, kalian akan melihat sebuah pemukiman yang kumuh dan tidak layak huni. Sedangkan di gambar berikutnya adalah gambar mewahnya gedung-gedung pencakar langit. Hal itu terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi ada di masyarakat. Nah, tadi kan kita udah menggunakan perumpamaan mengenai kesenjangan ekonomi, yaitu dengan menggunakan gambar pemukiman yang tidak layak pakai dan gambar mewahnya gedung-gedung pencakar langit. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita agar kita mengetahui lebih dalam nih konsep dari kesenjangan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu ada hakikat kesenjangan ekonomi. Jadi, pengertian dari kesenjangan ekonomi itu sendiri adalah terjadinya suatu ketimpangan di dalam pendistribusian pendapatan nih, antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kita bisa melihat misalkan di suatu wilayah bisa aja terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan yang bisa dibilang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Sedangkan di wilayah lain, di daerah yang sama, terdapat kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, bahkan di bawah rata-rata. Yuk kita sama-sama menyimak video berikut ini ya. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet, keluarga Putri tidak memiliki toilet. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Jadi, setelah kalian melihat video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi setelah kita melihat video tersebut, yang dapat kita simpulkan adalah bahwa kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat membuat jurang antara si kaya dengan si miskin ini semakin curam. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya tindak kriminal. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu penyebab kesenjangan ekonomi. Nah, penyebab dari kesenjangan ekonomi terdiri dari 6 kondisi. Yang pertama adalah kondisi geografi, yang kedua ada kondisi pendidikan, yang ketiga ada kondisi ekonomi, yang keempat ada kondisi kesehatan, yang kelima ada kondisi infrastruktur, dan yang terakhir ada kondisi lapangan kerja.
berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, serta persebaran. Kondisi demografi suatu daerah tentu saja. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di perkotaan biasanya itu lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Begitu pula dengan masalah yang ada di daerah padat penduduk biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan daerah yang penduduknya tidak padat. Kondisi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kondisi pendidikan. Nah, pendidikan ini merupakan sebuah elevator atau tangga yang penting bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas pendidikan setiap daerah pasti berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan ataupun perbedaan fasilitas maupun mutu pendidikan antar daerah. Kondisi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kondisi ekonomi. Nah, kalau kondisi ekonomi ini mencakup tingkat pendapatan suatu masyarakat di suatu daerah, yang tentunya setiap daerah juga punya tingkat pendapatan atau upah yang berbeda-beda. Nah, hal ini tentunya akan menyebabkan kesenjangan ekonomi. Tingkat pendapatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap individu. Upah yang rendah akan membuat masyarakat menjadi sulit ketika memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi selanjutnya yaitu ada kondisi kesehatan. Kesehatan masyarakat ini merupakan suatu hal yang penting. Kesehatan masyarakat suatu daerah dengan fasilitas tidak sehat akan mempengaruhi tersebut. Hal ini akan berpengaruh pula pada kondisi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada kondisi infrastruktur. Nah, pembangunan yang merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satunya adalah dengan cara membangun infrastruktur daerah. Nah, kondisi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kondisi lapangan kerja. Kesejahteraan masyarakat itu merupakan salah satu yang dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja. Nah, kurangnya pekerjaan akan menimbulkan pengangguran. Masyarakat yang menganggur tidak dapat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat terjadi. Nah, kondisi lapangan kerja juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dalam kasus tertentu, lapangan kerja cukup banyak, namun kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia di masyarakat. Nah, jika suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka kesenjangan ekonomi itu dapat semakin melebar. Wah, nggak kerasa ya, kita udah memasuki pembahasan mengenai materi baru nih, yaitu distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan ini memiliki peranan yang penting loh teman-teman dalam pembangunan ekonomi negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan perorangan. Nah, distribusi pendapatan perorangan ini merupakan ukuran yang paling umum digunakan oleh para ahli. Cara ini hanya menghitung jumlah pendapatan per orang atau rumah tangga mengenai waktu bekerja, cara memperolehnya, jenis pekerjaannya. Dan kita akan mencoba menganalisis mengenai perhitungan pendapatan perorangan. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini ya. Tabel tersebut terdiri dari 20 orang yang mewakili. Pada tabel tersebut disusun dari yang paling rendah 8 unit. Nah, total pendapatan ini diambil dari sampel ini itu berjumlah 100 unit, yaitu pada kolom 2 itu. Selanjutnya pada kolom ketiga orang. Kuintil pertama mewakili 20 pendapatan yang paling pendapatan nasional total. Oke, ukuran umum ketimpangan pendapatan atau income inequality yang dapat diperoleh dari kolom ketiga adalah rasio pendapatan yang diterima oleh 20% penduduk teratas dan 40% penduduk terbawah. Nah, rasio ini tuh sering disebut dengan rasio Kuznets. Diperoleh dari pemenang Nobel yaitu Simon Kuznets.
Nah, rasio Kuznets ini lazim digunakan loh sebagai ukuran tingkat ketimpangan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Kurva Lorenz. Kurva Lorenz dikembangkan oleh seorang ekonom Amerika bernama Max O. Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan yang mereka peroleh dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kurva Lorenz berbentuk bujur sangkar dengan garis diagonal yang ditarik dari sudut kiri bawah ke kanan atas. Sumbu horizontal pada kurva Lorenz menunjukkan jumlah penerima pendapatan yang dinyatakan dalam persentase kumulatif, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh penduduk dan dinyatakan dalam persentase kumulatif juga. Garis diagonal pada kurva Lorenz disebut juga dengan garis pemerataan sempurna. Garis ini menunjukkan bahwa persentase jumlah pendapatan sama persis dengan persentase penerima pendapatan. Sedangkan garis yang melengkung disebut juga dengan kurva Lorenz, namun ada juga yang menyebutnya dengan istilah garis Lorenz. Lalu bagaimana ya melihat ketimpangan distribusi pendapatan dari kurva Lorenz ini? Daripada penasaran, yuk kita lanjutkan. Di sini ada 2 gambar kurva Lorenz. Gambar yang pertama menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, sedangkan gambar yang kedua menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif tidak merata. Apabila kita amati, kurva Lorenz pada gambar yang pertama cenderung lebih mendekati garis pemerataan sempurna, sedangkan kurva Lorenz pada gambar yang kedua cenderung lebih menjauhi garis pemerataan sempurna. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa semakin jauh kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, maka semakin tinggi juga tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin dekat kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna, maka semakin merata tingkat distribusi pendapatan di negara tersebut. Koefisien Gini. Teori koefisien Gini dikembangkan oleh seorang ahli statistik dari Italia bernama Corrado Gini. Koefisien atau nilai Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang memiliki nilai kisaran 0 sampai dengan 1. Jika nilai koefisien Gini mendekati 0, maka pendapatan di suatu negara terdistribusi secara merata. Sebaliknya, jika koefisien Gini mendekati 1, maka pendapatan di suatu negara tidak terdistribusi secara merata. Koefisien Gini juga dapat dihitung dari kurva Lorenz. Caranya yaitu dengan membandingkan bidang A terhadap bidang BCD, sehingga diperoleh rumus koefisien Gini sama dengan bidang A pada kurva Lorenz dibagi total bidang BCD pada kurva Lorenz. Cara yang selanjutnya untuk melihat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara yaitu dengan melihat kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Bank Dunia menentukan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara dengan melihat besarnya pendapatan nasional yang diterima oleh 40% penduduk dari kalangan bawah atau termiskin. Kriterianya yaitu, yang pertama, jika 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% dari total pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut dikatakan tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk termiskin menerima 12% sampai 17% dari total pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut dikategorikan rendah. Dan yang ketiga, jika 40% penduduk termiskin menerima lebih dari 17% dari total pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di negara tersebut termasuk ke dalam kategori rendah. Solusi mengatasi kesenjangan ekonomi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Di antaranya yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan,
pembangunan infrastruktur yang merata, dan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab adanya masalah kesenjangan ekonomi. Oleh karenanya, langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat fondasi perekonomian. Dengan pendidikan yang berkualitas, diharapkan akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya, dengan sumber daya manusia yang unggul, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi. Infrastruktur yang tidak merata akan menyebabkan terhambatnya pendistribusian barang ke berbagai daerah. Hal tersebut akan mengakibatkan naiknya biaya produksi yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjadi solusi untuk mengurangi masalah kesenjangan ekonomi. Contoh pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi masalah kesenjangan ekonomi yaitu pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan tol, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Langkah yang ketiga yaitu dengan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Pemberian subsidi oleh pemerintah sangat berarti bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, pemberian subsidi yang tepat sasaran dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Adapun pemberian subsidi oleh pemerintah dapat dilakukan secara langsung, seperti pemberian bantuan langsung tunai maupun dalam bentuk barang modal seperti alat pertanian, dengan harapan dapat mendorong perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mengurangi masalah kesenjangan ekonomi.